Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, dan tidak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke dalam pengajian kitab Wasiyatul Mustafa ini, mari terlebih dulu kita berzikir kepada Allah dengan melantunkan nazam zikir al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan al-asmaul husna ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita agar kita senantiasa istiqamah taat, ibadah, amal saleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh, diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Para ibu jamaah sekalian pun semoga dijaga oleh Allah dari wabah penyakit dan penyakit apapun macamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid
يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأمانا صالحا نور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما
حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي amin. Para ibu yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Masuk ke dalam bahasan tentang bagaimana apa balasan bagi orang yang mengekang atau menahan hawa nafsu, dan bagi yang mengumbarnya pun akan mendapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu mathwahu. Para ibu jamaah sekalian, Nabi berpesan secara khusus saat itu kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, man barang siapa berarti orang, khalafa hawahu, secara bahasa khalafa itu menyelisihi atau berbeda. Barang siapa yang berbeda dengan hawa nafsunya, maksudnya mengekang, tidak menuruti hawa nafsu. Barang siapa tidak menuruti hawa nafsu, mengekang hawa nafsunya, tidak dibuat liar. Pengen ini tahan, pengen itu tahan, tidak menuruti keinginan nafsu. Karena semua yang menjadi keinginan kita belum tentu baik. Hawa nafsu, ada lagi syahwat, keinginan dari nafsu kita, dari jiwa kita. Di dalam Al-Quran, ibu, setidaknya disebutkan 3 macam nafsu. Ada berapa katanya? 3. Pertama namanya nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh, nafsu jiwa yang mendorong, menekan, su, artinya jelek, kepada kejelekan, kepada keburukan.
Itu ayat 53 surah Yusuf. Di situ Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, jiwa, kecenderungannya, condongnya itu umumnya la ammaratum bisu. Amr itu kan perintah, memerintah, bisu kepada keburukan. Ini kisahnya, masih ingat Nabi Yusuf ketika masih muda, kemudian dijadikan budak, pernah kan dipenjara ya, karena waktu itu Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf karena sangat disayang oleh ayahnya bernama Nabi apa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Dibilanglah oleh anak-anaknya ini bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Ini ada bajunya, padahal kena darahnya darah kambing. Ini malah dijebloskan ke sumur, ditemukan, lalu dijual menjadi hamba sahaya. Kemudian nantinya akan dipenjara, tapi sebelum itu dia hampir saja tergoda, dibuat tigoda. Ya, waktu itu diundang istri-istri pembesar. Ya, istri-istri pembesar ini masing-masing dikasih 1 apel dan sebilah pisau. Yusuf dipanggil. Yusuf, kita maklumi riwayatnya menjelaskan bahwa beliau ini tampan, sehingga wanita-wanita pun terpesona. Nah kemudian inna nafsala ammaratum bisu. Ya kalau nafsu keinginannya diperturutkan, ya bisa saja terjadi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau semua keinginan harus dituruti, nggak akan ada ujungnya. Itu pula yang kemudian akibat daripada hawa nafsu yang selalu menekan, muncul toma alias tamak alias rakus alias serakah. Sagala-galana yang diturutkeun. Pengen ini, pengen itu, enggak akan ada ujungnya. Sampai kata Nabi, kalau seandainya seorang manusia dikasih 1 lembah yang isinya adalah misalnya emas, pasti pengen yang kedua. Kalau sudah 2 pasti pengen 3. Sampai tanah masuk ke dalam mulutnya, baru dia akan cukup. Maksudnya apa? Mati. Pae mah enggak, saya tuh malah yang naon deui. Betul apa betul? Ya keinginan nafsu enggak akan ada ujungnya sampai mati. Itu kalau kita memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya rakus, tamak itu dari toma, to, mim dan ain. To, mim, ain. Ketiga huruf ini berongga. Apa berongga? Berlobang. Lingkaran. Yang namanya lingkaran ada ujungnya nggak, Bu? Nggak ada. Ya begitu. Kalau nafsu diperturutkan keinginan, dan itu nafsul ammarah. Itu yang pertama. Ada yang kedua, nafsul lawamah. Kalau tadi dalam surah Yusuf ayat 53, ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Nafsul lawamah itu nafsu yang penuh penyesalan. Nyesel karena melakukan keburukan. Nyesalnya di awal, di akhir biasanya, Bu. Di akhir. Di awal malah penyesalan karena pendaftaran. Ya, yang namanya nyesel pasti di akhir. Punya uang, mentang-mentang baru gajian, padahal gajiannya 3 koma, tanggal 3 udah koma, gitu kan? Atau ada gajinya 10,1, jam 10 gajian, jam 1 bayar utang, beak akhirnya. Ya, kalau kita kan fasenya beda, Bu. Orang Amerika sudah ada yang tinggal di bulan.
Orang Jerman berpikir bagaimana bisa tinggal di bulan. Orang Indonesia, orang Ciomas hebat, bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Dari bulan ke bulan. Gali lubang tutup lubang. Tapi alhamdulillah hirup geuning, berarti alhamdulillah berkah. Mentang-mentang sudah gajian, punya uang banyak, pegang uang banyak, ke pasar. Awas ketika ke pasar, pikirkan antara kebutuhan, kewajiban, keinginan. Biasanya kalau kewajiban, kebutuhan ada di catatan kita. Jadi kalau katanya ada catatan hati seorang istri, ternyata ada di dia. Gula, pasir, sekian kilo, beras sekilo, catatan doang. Kita harus bisa membedakan mana kewajiban dan kebutuhan. Keinginan ntar dulu. Nah ini nafsu nih. Pas ngelihat toko di etalase diskon tas yang tadinya 300.000 jadi 100.000. Butuh atau wajib atau ingin? Apa? Butuh, wajib apa ingin? Ngan saukur keinginan. Turutin jangan. Jangan. Segalanya dibeli. Pas pulang saja, gini ek naon meuli ieu. Akhirnya nyesel di awal di akhir. Ya, nah itu. Atau nafsul lawamah juga nyesel setelah melakukan kebaikan tapi sedikit. Ibu sodakoh, besoknya atau sorenya dapat balasan dari Allah. Apa? Padahal tadi baru sodako, ada yang nganterin. Orang punya utang nganterin uangnya ke saya. Alhamdulillah, coba tadi sodakohnya lebih banyak. Kan gitu. Itu namanya nafsu lawamah. Ada lagi yang bagusan lagi, yang ketiga. Dalam Al-Fajr. Namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang tentram, yang tunduk patuh kepada Allah. Nah kita jangan sampai nurutin keinginan nafsu yang buruk. Kalau kita berusaha khalafa hawahu. Apa khalafa tadi? Mengekang, melawan ataupun mengikat tidak menuruti keinginan nafsunya, kanatil jannatu, maka ada baginya berupa surga ma'wahu sebagai tempat kembalinya. Ini sama dengan bunyi ayat 40 sampai 41 dalam surah An-Nazi'at. Gimana bunyinya? Wa amma man khafa maqama Rabb. Terus wa nahan nafsa 'anil hawa. Terus fa innal jannata yal ma'wa. Kata Allah, dan adapun orang yang takut terhadap keagungan Allah Ta'ala, Rabbi, Tuhannya, wa nahan nafsa, berarti kalau takut kepada Allah ada iman dan takwa. Tapi bukan iman takwa dong, dia buktikan dengan cara apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Keinginan nafsunya dia tidak turutin. Ya. Mencegah dari keinginan nafsu, tidak mudah memperturutkan. Maka kata Allah, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu yal ma'wa, adalah tempat kembalinya. Sejalan dengan petuahnya Nabi tadi, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Surga balasannya bagi orang yang mengekang hawa nafsu. Nabi juga bilang, Bu, al-kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, adalah orang yang menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kalau kita kan cerdas, hitungannya adalah kalau pinter hitungan, matematis.
2 tambah 2 4. 2 kali 5 10. Hafal begituan, hitung-hitungan. Tapi kalau cerdas versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Maksudnya dia pandai mengalahkan keinginan nafsunya. Karena Bu, ini saya pernah sampaikan berulang kali. Dalam surah An-Nas dan Al-Falaq, yuk kita ulang lagi biar ingat. Dalam surah Al-Falaq kita menyebut nama Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Allah. Di ayat pertama disebut Rabbil Falaq. Berapa kali nih? Sekali ya, mohon maaf. Dalam An-Nas 3 kali, dalam Al-Falaq sekali. Sekali kita menyebut nama Allah, berlindung kepada Allah dengan menyebut nama Allah sekali, Rabbil Falaq. Berlindungnya, lihat. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan atau kejahatan makhluk. Dalam diri kita atau luar diri kita, Bu? Kejahatan makhluk. Contoh kejahatan makhluk itu ada binatang buas mau menyerang kita, ada orang mau jolim kepada kita. Dalam diri kita atau di luar diri kita? Di luar diri. Ada orang mau iseng kepada kita, orang itu dalam diri kita, luar diri kita? Luar. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari apa? Syarri ghasiqin, keburukan malam apabila gelap. Kalau kita gelap kan takut ya. Keeng, parwek, engap dan sebagainya. Gelap malam dalam diri kita atau di luar diri kita? Di luar. Wa min apa lagi? Syarrin naffatsati bil uqad. Penyihir, wanita penyihir, artinya orang penyihir yang jolim kepada kita dengan cara nyihir kita. Nyantet kayak apalah gitu. Itu dalam diri kita atau di luar diri kita? Di luar. Wa min syarrin naffatsati bil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasud atau dengki. Pertanyaannya, 4 hal ini dalam diri kita atau di luar diri kita? Di luar. Berlindung, menyebut nama Allah sekali atau berapa kali? Sekali. Berlindung kepada Allah, menyebutnya sekali, berlindung dari 4 hal yang 4 hal ini ada di luar diri kita. Bandingkan dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, yang merajai, memiliki masih nyebut nama Allah kan? Ilahin nas, Tuhannya atau sesembahannya manusia. 3 kali nyebut nama Allah. Berlindung dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas, al-khannas, yang bersembunyi. Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini berlindung dari satu kejahatan, yakni jahatnya nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi lebih jahat mana? Diri kita atau luar diri kita? Diri kita. Nafsu. Ya. Nabi pernah bersabda begini, Bu. Saat beliau beserta pasukan muslimin kembali dari perang Badar menuju rumah masing-masing di Madinah. Apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asgor. Kita nih baru kembali dari jihad yang kecil. Padahal baru beres peperangan. Perang apa namanya? Badar. Kita umat Islam 300-an, mereka 3 kali lipat ya musyrikinnya. Tapi kita menang. Segitu sudah pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Tapi kata Nabi apa? Raja'na min jihadil asgor.
Kita nih baru pulang kembali dari jihad yang kecil. Kembali kemana? Ila jihadil akbar, menuju jihad yang besar. Waduh. Sampai sahabat pun mengkonfirmasi, nanya, ya Rasul, kan kita baru beres perang, membunuh musyrikin, membela kaum muslimin, kok dikatakan jihad yang kecil? Emang kita mau kemana? Ya karena itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Yang namanya Ramadan itu mengekang hawa nafsu, segala keinginan. Makanya as-saum maknanya adalah al-imsak. Bahasa Sundana al-imsak teh ngeker. Naon ngeker teh? Menahan diri, pengen apa ditahan. Kita 1 bulan lamanya dididik, dilatih menahan diri supaya di 11 bulan selanjutnya terbiasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini sudah bagus. 2 mingguan, 3 mingguan nahan nafsu dari makan dan minum serta keinginan nafsu perut. Di minggu terakhir ke pasar nggak bisa nahan, segala dibeli. Wah, berarti belum lulus dalam mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Sebelum sholat kita diajarkan untuk baca doa juga. Ada wirid baca surah An-Nas. Jadi mau sholat tubuh baca surah An-Nas. Kenapa? Supaya kita saat sholat nafsu kita tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Beres surat An-Nas baca. Baca pula doa Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari godaan setan. Min amazatis wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran setan. Baca itu. Jangan sampai lagi sholat Allahu Akbar inget belanjaan. Tadi beli naon wae di baronanya cenah gitu. Allahu Akbar. Tadi itu di TV beli bikin kue bolu endogna barahanya telurnya ya. Jangan keganggu. Itu gangguan, jangan nyalahin setan di luar dulu. Ini dalam nafsu kita. Makanya kita harus berusaha semampu mungkin mengekang hawa nafsu kita. Maka latihannya dimulai dari puasa. Ya, puasa. Laki-laki saja atau anak muda saja, dia mampu untuk menikah, silakan menikah. Kalau tidak mampu, kata Nabi apa? Puasa untuk mengekang hawa nafsu. Hari ini kita dalam kondisi COVID-19, COVID-19, diminta jaga jarak, diminta pakai masker. Itu tuh ada hikmah filosofinya, ada ayah silokana ngandung pelajaran. Biar kita ini juga menahan lisan kita, agar kita tidak mau seenaknya ngomongin orang. Kadangkala kalau kita kesel, hayang puas wae ngajorekeun batur teh. Pengen ngejelekin orang. Orang misalnya motornya ditarik sama leasing. Suwe lu syukuri. Ini hang puas ngomong nage. Eta mulut nage. Meni sengaja digituin ya. Biwirna. Kayaknya hati-hati. Kata Nabi juga, awas, ada 3 yang bisa menghancurkan. Salasun muhlikatun. Salasun ada 3 muhlikatun yang bisa menghancurkan. Menghancurkan hidup kita dunia akhirat loh. Bukan dunia doang. Dunia dan akhirat. Syu'un muta'un. Yang pertama bakhil yang diturutin. Bakhil itu termasuk keinginan nafsu untuk tidak mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya, kan ini bahasannya tentang pasal sodako kan. Pasal sodako keutamaan dermawan.
Orang yang menuruti hawa nafsu, dia tidak akan mengeluarkan hartanya. Ngepel. Lain ngepel ki maksudnya. Ngepel itu apa? Ya, menutup tangannya alias pelit. Kayaknya diminta dosanya juga nggak akan dikasih. Ya. Saking pelitna bawa gitunya. Kayak jangan jadi orang pelit. Ya, orang pelit itu yang jadi kecerita, yang jadi omong ya pelitnya itu. Orang galak jarang diomong walaupun itu jelek. Tapi kalau orang pelit, jadi omong. Si pelit itu masih koret, bakhil dan sebagainya. Jangan. Nah, bakhil itu adalah bagian dari hawa, menuruti hawa nafsu, nafsul ammaroh. Orang ada yang minta sodako, jangan deh. Nah, itu kan nafsu yang menahan. Ya, supaya tidak memberi. Wahawan muttabaun, termasuk yang menghancurkan hidup kita adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ulah diturutkan wae keinginan nafsu teh, awas. Awas tuh tadi saya ingetin rumus. Kalau ke pasar, pikirkan kewajiban, kebutuhan dan keinginan. Mun wajib ya butuh. Ya. Butuh bisa jadi belum wajib, ya gak? Lamun wajib insya Allah butuh, tapi kalau butuh belum tentu wajib. Butuh sih butuh, ngancan wajib gitu. Keinginan mah bisa entar gitu ya. Kadangkala kalau kita punya uang juga Bu, kalau kita mah piramidanya terbalik. Piramida terbalik gini, segitiga ke bawah. Punya uang, suami gajian, dikeluarkan teh nanu heula tanu gede. Sodakoh pangsa eutikna. Jadi sedekah itu paling sedikit. Padahal bagusnya itu jangan lupa sodakoknya, pikeun naon bebersih, dibersihkeun heula. Jangan hanya diperturutkan keinginan nafsu. Waman ato'a. Satu lagi nih, 3 hal yang menghancurkan itu wa ijabul mar'i bi nafsi. Ujub, naon ujub teh? Bangga aing yo gitu. Bu, setan itu selalu punya cara untuk menjatuhkan kita. Contoh, ada seorang laki-laki, dia bangun jam 4 subuh 4:45 misalnya. Kata setan dalam dirinya, udah deh tidur lagi aja. Oh enggak, saya mau qiyamul lail. Apakah langsung kalah setan itu? Tidak. Setan punya cara lain, tidak nyerah. Ketika mau sholat, ntar aja dulu, nonton TV dulu, santai-santai dulu. Enggak, saya mau ambil wudhu, saya sholat. Terus berangkat ke masjid. Kata nafsu, ntar aja ke masjidnya masih gelap. Masih janari keneh, dini hari. Enggak, saya mau jalan. Lewat pos ronda. Tuh, kata nafsu. Ada teman-teman yang masih ngopi ngeronda. Nongkrong, udah nongkrong aja dulu. Enggak, saya mau ke masjid. Saya mau tahiyatul masjid. Kalau perlu saya masih sholat sunat lagi. Terus apakah setan berhenti? Tidak. Sampai akhirnya setan ataupun nafsu membisikkan ke dalam diri kita, iya deh, untuk urusan ibadah kamu yang paling hebat. Apa kata diri kita? Aing teh. Jadi manusia itu bisa jatuh karena 2 hal. Bisa saja karena ujian. Ada orang yang tidak lulus. Bisa juga karena pujian. Jadi keheula pujian teh can puguh, ku pujian teh orang bisa tahan. Bisa jadi itu pujian ibarat angin sepoi-sepoi yang membuat kita ngahiliwir. Ngahiliwir ya? Lena akhirnya tidur weh. Kalau angin kenceng mungkin kita bisa nahan. Iya kan? Ada angin kenceng kayak badai. Wah, kita kuat.
kenceng. Wah, akhirnya beres angin kenceng, kita biasa lagi. Datang angin apa? Spoi-spoi, nahiliwir ya. Keur ngaji wayah kieu teh, masih mending kalau gini ya. Misalnya ibu ngaji pada zuhur, itu ya. Bismillah Yasin wal Qur'an. Gitu ya. Jadi godaannya, kalau bapak-bapak kan godaannya ngaji malam, ya kan? Capek habis kerja. Akhirnya banyak yang sirem, ngisi langsung perem. Yang si mending segitu juga mau hadir, gitu ya. Udah nggak aneh lagi lah, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan godanya kalau ngajinya siang, kalau pagi sore masih seger, mungkin habis mandi. Kalau zuhur kan habis zuhur itu mah tenaga tanggung lah, gitu ya. Mejeuna sare, gitu ya kan. Beres masak, beres ngejemur, beres ngegosok, beres anak-anak jemput anak, gitulah paling gitu ya. Apalagi ditambah sekarang mah ada daring belajarnya, unggal poe teh ribut jeung budak teh. Ya kan, yang punya anak daring, cek mage ieu, tuh cek gua gitu. Saya ngalamin ngajarin anak teh lebih susah anak sendiri daripada anak orang lain, ribut unggal poe. Nah, sabar itu kudu sabar. Nah, jadi para ibu jemaah sekalian, setan punya cara, diantaranya apa? Godain kita supaya ujub, ya, ataupun nafsu kita dibisiki, tadi itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang ngebisikin tuh jin maupun manusia. Manusia muji kita. Jadi jangan dulu senang kalau pujian, ya. Jangan dulu senang. Mau baik ataupun jelek, ya, harus hati-hati. Baik, alhamdulillah, jangan dulu senang. Buruk, jangan dulu terpuruk, jangan dulu menangis. Ya, mungkin itu jadi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Waman ata'a hawahu kanat jahannamu matwahu. Dan barang siapa yang menuruti, mengikuti, menaati hawa nafsunya, kanat jahannam matwahu, maka nerakalah ganjarannya. Ini kalau menuruti untuk keburukan.